memberikan kemaslahatan bagi umat. Landasan kenapa kita perlu untuk mempelajari tulang belakang. Yang pertama dari surat At-Tariq ayat 5-7. Falyanzuril insanu mimma. Nah, ini dia. Maka hendaklah manusia memperhatikan apakah dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang sulbi yang darinya ia mulai diciptakan, dan darinya dia akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad in Musnadnya, dan Malik in Al-Kitab Muwatta. Diriwayatkan juga Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada satu tulang pada anak Adam yang tidak dimakan oleh tanah. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tulang sulbi. Seperti itu. Maka, Masya Allah, sungguh mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan, diberikan pahala oleh Allah SWT, pahala yang tiada batas, karena kita diberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana kita menjaga kesehatan tulang belakang. Kembali saya ingatkan kepada para peserta untuk menyiapkan alat tulisnya. Apabila ada yang perlu ditulis, maka silahkan untuk ditulis. Seperti itu. Tulang belakang. Ini pengertiannya, tulang belakang adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun, membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Jadi, tulang dari leher ini yang menyangga kepala sampai ke tulang ekor, itu adalah dinamakan dengan tulang belakang. Dan disinilah tempat bagaimana organ-organ dilindungi dan bagaimana aliran darah terbesar mengalir melalui tulang belakang. Dan tulang belakang juga, insya Allah, dia berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih dan sel darah merah. Tulang-tulang ini selain tersusun satu dengan yang lainnya, membentuk kurva atau lengkungan tertentu, sehingga apabila dilihat dari samping bentuknya menyerupai huruf S. Bentuk tersebut mengoptimalkan pendistribusiannya, tekanan mekanis saat tubuh bergerak dan beristirahat. Jadi tidak terbayang kalau misalkan ada tulang belakang yang berbentuk huruf C. Atau ada tulang belakang yang dimana di area-area pinggangnya lebih ke depan. Atau ada tulang-tulang belakang yang dimana ini seperti bungkuk. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama, insya Allah, bagaimana itu bisa terjadi, dan insya Allah kita akan kembali, nanti saya sharing bagaimana cara terapi-terapi untuk menghadapi pasien-pasien yang memiliki keluhan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, fungsi tulang belakang. Yang pertama, tulang belakang berfungsi sebagai penopang tubuh. Tanpa adanya tulang belakang, maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas. Tidak akan bisa menopang segala macam organ yang ada dalam tubuh kita. Tanpa tulang belakang, maka kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tulang belakang juga membuat tubuh kita fleksibel. Bagaimana kita bergerak duduk, bergerak loncat, segala macam ya, bungkuk, itu membuat kita lebih fleksibel, tulang belakang. Jadi Masya Allah, begitu bermanfaatnya tulang belakang yang diciptakan oleh Allah terhadap tubuh kita. Kemudian melindungi saraf-saraf. Nah, sudah jelas. Tulang belakang itu melindungi saraf-saraf yang berhubungan kepada organ-organ yang ada di tubuh kita.
Organ-organ tidak akan bisa bekerja tanpa adanya aliran darah dan saraf. Seperti yang dijelaskan tadi, tulang belakang juga menghasilkan sel darah merah dan juga sebagai pelindung organ-organ utama. Jadi tulang belakang itu berfungsi menghasilkan darah merah dan juga sel darah putih. Tambahan ya, sel darah putih juga terhasilkan. Kemudian sebagai pelindung organ-organ utama. Kita lanjut. Ini ada struktur ruas tulang belakang. Ada yang menyebutkan bahwa tulang belakang itu terdiri dari 26 ruas. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa tulang belakang itu terdiri dari 33 ruas. Nah, mana saja yang kita ambil, silahkan. Tidak boleh ada yang jadi perdebatan. Nah, saya akan paparkan keduanya. Apabila ada yang berpendapat 33 ruas tulang belakang, maka sudah dilihat servikal, leher, ini terdiri dari 7 tulang ruas. Kemudian ada torakal. Torakal terdiri dari 12 ruas. Nah, torakal kemudian setelah itu ada lumbar. Lumbar ini terdiri dari 5 ruas atau ini bisa disebut pinggang dan torakal bisa disebut tulang punggung. Kemudian ada sakrum. Sakrum itu terdiri dari 5 ruas. Ini untuk yang misalkan ada pendapat 33 ruas. Ya. Dan kemudian tambah lagi koksik atau tulang ekor itu ada 4 ruas. Jadi 33 ruas. Sementara ada yang berkata bahwa tulang belakang itu hanyalah terdiri dari 26 ruas. Nah, untuk sakrum dan tulang ekor itu menjadi 1. Jadi tidak ada pembagian ruas kembali. Jadi servikalnya 7, ya torakalnya 12, lumbarnya 5, sakrum, dan tulang ekor. Mana saja yang diambil boleh, silahkan. Insya Allah. Kemudian, nah ini tugas-tugasnya antara lain di sini sudah jelas bahwa di sini kita leher membantu untuk bergerak segala macam. Insya Allah menjadi lebih maksimal. Kemudian di leher juga banyak sekali saraf-saraf yang berhubungan kepada organ-organ kita. Seperti ada pula yang sering saya lakukan adalah apabila ada pasien yang mengalami gangguan pencernaan, maka sering saya lakukan yang pertama, saya memakai minyak zaitun atau minyak apapun boleh. Tapi kalau saya memakainya minyak zaitun, minyak mesednya, maka saya usap, saya agak usap di area sini. Nah, di sini teman-teman, disinilah saraf-saraf yang dimana ini langsung menghubungkan dengan pencernaan. Insya Allah, ini akan membantu pasien yang mengalami gangguan pencernaan untuk kembali normal. Kemudian apalagi untuk pasien yang mengalami gangguan pencernaan. Maka di area sini teman-teman, silahkan di area sini ini ada, nah ini ada lap di sekitar, tidak ada tulang di sini. Ya, ini tidak ada tulang. Maka silahkan ini di akupressure bisa atau di akupunktur pun bisa. Silahkan apabila ada yang mengalami masalah pencernaan. Kemudian apalagi kegunaan di sini, misalkan ada yang juga mengalami pusing, masuk angin, maka di sini bisa di akupunktur atau di akupressure seperti itu. Dan kemudian di sini juga ini enak sekali untuk lakukan pemijatan. Apabila ada yang mengalami keluhan-keluhan di area leher seperti kaku, apabila ditengkuk atau apapun tidak bisa nengok atau apapun ya. Nah ini saya pernah pengalaman ada yang pasien yang pernah dikrek oleh tukang cukur, dia tidak siap, maka seketika pada saat sudah dilakukan tindakan krek itu, maka dia seketika tidak bisa nengok. Maka nauzubillah perlunya ilmu di sini untuk melakukan tindakan
eksekusi atau tindakan kerak ya, seperti itu ya. Jadi tidak boleh sembarangan seperti itu. Pastikan apabila kita ingin melakukan tindakan kerak itu, maka pastikan pasien itu berada dalam posisi lemas, relax, tidak boleh ada perlawanan. Ingat, tidak boleh ada perlawanan, harus benar-benar lemas. Nah, kemudian ada torakal di sini. Nah, di sinilah dia apabila ada yang masuk angin, di sini juga titik-titiknya belikat karena di situlah pusat-pusat terkumpulnya angin juga di belikat. Sangat jelas apabila kemudian di belikat itu ada yang mengalami keluhan-keluhan tangan kaku segala macam. Nah, maka nanti insya Allah akan ada slide-slide gerakannya yang akan saya tampilkan nanti. Karena tapi untuk saat-saat ini kita akan lebih fokus membahas tentang penyakit-penyakit tulang belakang terlebih dahulu. Insya Allah. Beranding ada lumbar. Nah, disinilah sering terjadi masalah di masyarakat ya. Karena disinilah beban tubuh yang paling besar, yaitu tulang pinggang. Ya. Tulang pinggang dan tulang pinggul. Nah, di area-area sini dia. Nah, di sini bagaimana kita pada saat angkat barang, perlu hati-hati. Angkat galon, tidak boleh langsung angkat galon, tapi harus jongkok terlebih dahulu, ingat. Tidak boleh langsung mengambil seperti itu. Maka kalau misalkan itu lama-kelamaan secara akumulatif dilakukan, maka itu akan menyebabkan yang pertama adalah low back pain. Sakit pinggang terlebih dahulu. Lama-kelamaan tegang, maka akan menimbulkan saraf kejepit. Maka hati-hati kepada teman-teman semua pada saat mengangkat barang, itu harus hati-hati. Kemudian untuk olahraga juga hati-hati, olahraga mau itu lari, mau itu olahraga apalagi misalkan loncat, misalkannya lompat tinggi atau lompat jauh, itu harus hati-hati. Berikan peregangan terlebih dahulu, benar-benar peregangan agar tidak ada yang namanya kecelakaan pada saat melakukan tindakan olahraga seperti itu. Nah, ini ada tulang belakang dan saraf, hubung-hubungannya ini nanti bisa dibaca. Insya Allah nanti akan saya bagikan ke grup nanti materinya, PowerPoint-nya. Ini insya Allah ini banyak sekali ya teman-teman. Iwafillah. Ini ada yang berhubungan dengan mata, saraf mata, ada yang berhubungan dengan apalagi banyak lagi organ-organ yang lain. Silahkan nanti bisa dibaca. Nah, kemudian untuk masalah-masalah kesuburan, nah ini saya tekankan, usahakan di area-area tulang panggul dan tulang ekor. Tulang panggul dan tulang ekor. Ini yang menjadi salah satu inti dari berhasilnya terapi-terapi kesuburan atau infertilitas. Kemudian mana lagi yang menjadi faktor berhasilnya itu adalah dari otot-otot paha. Makanya saya kepada pasien yang infertilitas selalu membekali bahwa di rumah harus dengan istrinya itu saling injak paha. Saling injak paha. Untuk yang pasien-pasien infertilitas. Karena disitulah salah satu pusat otot-otot yang mengarah kepada jalur-jalur kemaluan. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa lihat nanti insya Allah seperti ini. Kita akan lebih spesifik lagi ke masalah-masalah tulangnya. Nah, ini adalah ruas tulang yang normal. Jadi seperti berbentuk huruf S, tapi tidak terlalu ekstrim ya. Nah, lihat yang C agak sedikit ke depan, yang T agak sedikit ke belakang, yang L agak sedikit ke depan, yang S agak sedikit ke belakang. Tadi cervical, torakal ya, lumbar dan sakral beserta toksik, tulang ekor seperti itu. Nah, ini amati baik-baik, ini adalah yang normal. Yang normal ikhwafillah. Nah, ini ada yang tidak normal. Kita masuk dalam studi kasus. Ini ada yang lordosis. Ini lordosis. Jadi
tulang lumbalnya ini terlalu ke depan. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ini kenapa bisa seperti ini? Yang pertama bisa jadi ini dari faktor mengangkat beban. Tidak berhati-hati. Kemudian banyak faktor lainnya. Kemudian bisa juga dari faktor apa? Kebiasaan berdiri. Tidak tegak. Ya. Jadi harus tegak atau kebiasaan duduk. Ya, kalau bisa itu harus tegak. Kebiasaan duduknya. Maka hati-hati. Jika terlalu ke depan, ini akan menyebabkan pegal dan sakit yang amat begitu lumayan parah sakitnya seperti itu. Nah, pada kondisi ini garis yang dibentuk ruas-ruas tulang belakang pada pinggang terlalu melengkung dan tulang pinggang terlalu maju ke depan. Dalam kasus serius, tulang pinggul yang terlalu condong ke depan bukan sakit pinggang. Akibat lain dari lumba yang terlalu condong ke depan akan menekan pembuluh vena ginjal yang menimbulkan penyakit albuminuria, protein berlebih dalam kantung kemih. Nah, disinilah kenapa banyaknya juga akhirnya komplikasinya ke batu ginjal. Kemudian komplikasinya apalagi banyak lagi penyakit-penyakit pencernaan juga. Susah untuk melakukan kencing seperti itu. Maka kita perlu untuk menjaga kestabilan tulang belakang supaya semuanya tetap nyaman. Kemudian ada kiposis. Nah, ini ada kiposis. Kiposis ini justru yang lebih atas lagi. Kiposis ini adalah tulang torakalnya terlalu ke belakang. Terlalu ke belakang. Ya, ini maka harus kita cegah. Nah, kenapa terlalu ke belakang? Ini biasanya orang-orang yang sering bongkok. Itu namanya yang penyakit kiposis. Maka hati-hati dari segi duduk, dari segi berjalan, tidak boleh menunduk kayak gini, tapi tegak. Perjalanan itu tegak. Ya, itu harus tegak perjalanan itu. Nah, seperti ini, harus tegak. Tidak boleh, nah, menunduk. Ini yang kiposis. Kiposis atau bungkuk, yaitu tulang punggung terutama bagian torakal terlalu melengkung ke belakang. Hal ini biasanya kerjanya terlalu banyak membungkuk. Akibat dari kiposis ini, otot-otot di kedua sisi tulang torakal menjadi kaku dan hilang daya kontraksinya. Bila diikuti oleh pola hidup yang salah seperti kurang minum air putih dan nutrisi yang buruk, lama-kelamaan bagian torakal ini akan mengalami penuaan dan pada akhirnya akan mengalami osteoporosis. Jadi awal-awal osteoporosis adalah dari kiposis terlebih dahulu. Cuman osteoporosis ini pasti rata-rata menyerangnya pada saat sudah berusia lanjut. Seperti itu. Kemudian ada flat back. Flat, lurus, datar. Jadi ini hampir-hampir datar semua tulang-tulang belakangnya ini. Ini merupakan sakit yang amat parah. Kondisi ini semuanya hampir lurus. Dan ini menyebabkan rasa nyerinya di mana-mana. Di dada iya, di punggungnya, atau misalkan di pinggangnya iya, di lehernya juga iya. Maka ini insya Allah kita akan bisa lakukan tindakan terapi. Kemudian ada skoliosis. Nah, ini yang sering saya tangani di klinik juga. Salah satunya ini. Selain yang tadi, ini juga skoliosis. Ini banyak anak-anak juga terkena skoliosis. Maka hati-hati. Maka perhatikan posisi duduk anak-anak pada saat menulis, pada saat belajar, hati-hati. Jangan seperti ini, tapi harus tegak. Tegak. Ajarkan anak-anak untuk tegak. Tidak boleh membungkuk, nulis seperti ini. Kemudian duduk tidak boleh seperti ini, menyender. Tidak boleh. Maka harus tegak. Duduknya tegak. Karena anak-anak itu paling gampang terubah tulang-tulangnya itu. Dan kebanyakan pasien-pasien saya itu adalah remaja, usia-usia 18 tahun, usia 19 tahun,
atau usia-usia yang ingin melanjutkan ke akmil misalkan ya, atau akpol seperti itu. Maka kan ini kan tidak boleh yang skoliosis ini ya seperti itu. Skoliosis adalah pelengkungan tulang belakang ke arah kiri atau kanan. Penyembungan ini akibat terpelintirnya ruas-ruas tulang belakang. Bila ruas tulang belakang terpelintir ke kiri, maka garis ruas tulang belakang melengkung ke kanan. Dan sebaliknya, bila terpelintir ke kanan, maka garisnya melengkung ke kiri. Seperti itu. Nah, ini akibatnya tidak nyaman. Lari sakit, dia pasti terasa lari itu sakit. Gerak-gerak dia agak sedikit sakit, tidak nyaman seperti itu. Maka kita ajarkan kepada anak-anak untuk tetap tegak. Tidak boleh anak-anak itu menulisnya seperti ini, tidak, tapi harus tegak. Duduk pun harus tegak, seperti itu. Kemudian, nah ini ada contohnya. Anak yang skoliosis. Nah, dilihat. Lehernya kembali, punggungnya, silahkan dilihat. Kemudian, tidak sejajar. Insya Allah treatmentnya ini insya Allah akan bisa mengembalikan yang skoliosis. Cuman tidak bisa sekaligus sembuh. Tetap namanya tulang itu harus ada proses. Bertahap. Semuanya tidak bisa sembuh sekaligus. Jadi skoliosis yang pertama adalah kepala miring sebelah. Kepalanya miring sebelah. Bahunya tidak sama tinggi. Nah, bahunya tidak sama tinggi. Pinggulnya juga tinggi sebelah. Tadi sudah kita lihat di gambar. Kemudian kakinya tidak seimbang, jadi panjang sebelah. Seperti itu. Nah, kemudian ada lengkungan tulang belakang. Melengkung. Nah, seperti itu ya. Bisa kita lihat. Ini ada diagnosa. Nah, ini ada diagnosa gejala-gejala awal untuk yang mau skoliosis. Maka kita lihat, kita raba apabila ada tulang anak-anak kita diraba tulangnya, punggungnya. Apabila sudah ada bengkok-bengkok, kita raba dari atas, raba. Nah, hati-hati apabila ada yang bengkok, maka segera diluruskan. Seperti itu ya, segera nanti di terapi. Jangan sampai menunggu sudah parah. Jangan sampai menunggu sudah parah. Kemudian, ini bahu sebelah kiri agak sedikit turun. Nah, lihat anak-anak kita, bahunya sejajar atau tidak pada saat bertegak. Itu harus diperhatikan sejajarannya. Silahkan diperhatikan. Jangan sampai agak sedikit turun. Nah, ini lama-kelamaan ini akan mengganggu tulang belakang yang lain. Mungkin awalnya hanya bahu, tapi lama-kelamaan yang lain pun akan terganggu. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti di sesi kedua akan ada sesi tanya-jawab. Sambil menunggu sesi tanya-jawab, insya Allah akan ada pemaparan yang lain dari sambil menerangkan gerakan-gerakan pijatnya. Seperti itu. Karena pasti ini yang ditunggu-tunggu seperti itu. Bagaimana gerakan pijatnya pada saat menangani. Seperti itu. Nah, ini postur kaki. Nah, jadi ada yang kenceng, ada yang kendor. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang lebih jatuh, ada yang lebih tegak. Nah, yang jatuh ini menambangkan bahwa ini kurang kuat dia. Kurang kuat di area-area pinggulnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ciri-ciri yang dislokasi. Sebuah matanya terbuka sempit, kelopak mata atas bertepi ganda, kelopak mata bengkak, atau juga ada sebuah alis tergantung ke bawah, kerut-kerut horizontal di atas dahi membentang ke bawah. Pada satu sisi, kerut vertikal antara alis muncul pada satu sisi, hidung miring, sebuah tulang hidung kecil, kerut di antara tepi hidung dan sudut mulut hilang satu sisi, sudut mulut tidak segaris, dagu melenceng, sebuah telinga lebih tinggi. Satu atau beberapa tanda seperti itu menunjukkan bahwa tulang pinggul mengalami dislokasi. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, bisa kita lihat ya. Dari katup matanya, dari hidungnya, nah raut-raut di dahinya, silahkan. Tuh, bisa kita lihat. Ini adalah menandakan orang-orang yang terkena dislokasi. Tapi tidak hanya di wajah. Ada juga di tulang punggung. Sudah
jelas. Jadi pada saat ruku itu terlihat dampak jelas. Seperti itu ya, jadi tinggi sebelah. Masya Allah. Nah, nanti kita akan masuk kepada sesi terapi pijat holistik. Nah, sambil nanti para peserta menyiapkan pertanyaannya. Seperti itu ya. Silakan disiapkan pertanyaannya, kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, baik silahkan. Untuk sekarang boleh untuk keluar terlebih dahulu dan masuk kembali untuk dikirim sambil saya menjelaskan tentang bagaimana pijat sehat holistik untuk pembatulan tulang belakang. Seperti itu. Nanti insya Allah akan saya kirim materinya. Ini ada persiapan awal. Nah, ini membantu untuk mendiagnosa. Seperti itu. Ini mendiagnosa. Apabila ada kekakuan di pinggang, itu akan terasa keras dia pada saat digerak-gerakkan si kakinya itu, walaupun dia pasien merasa sudah lemas. Seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, ini seperti ini gerakannya. Ya, bisa dilihat. Silahkan. Nah, kemudian bisa disilang, ya. Sebanyak lagi. Nah, ini gerakan-gerakan untuk yang apabila ada keluhan saraf terjepit juga ini bagus sekali, atau sakit pinggang atau pegal-pegal di area kaki. Masya Allah, ini bagus sekali. Nah, bisa dilihat. Masya Allah. Nah, nanti silahkan untuk dipelajari. Baik, masih saya tunggu. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan. Saya masih menunggu. Nah, ini kembali gambar-gambarnya silahkan untuk ditelaah. Nanti di rumah silahkan, atau di mana saja saat sedang santai. Ini ada gambar-gambar pijat tulang belakangnya, semoga bermanfaat. Silahkan. Nah, ini untuk yang masalah-masalah berat tengkuk. Ya, Masya Allah. Nah, ini silahkan bisa dilakukan. Ya. Nah, jadi pakai pasien seperti ini, kemudian ditarik. Kita sambil agak sedikit jongkok. Nah, ini juga bagus. Bagi yang ada kekakuan di paha, pegal paha, silahkan. Kemudian, nah ini kembali untuk otot-otot pinggul, pinggang, ini bagus sekali, silahkan. Kembali, nah nanti bisa dipraktekkan di rumah, insya Allah. Oh, nah ini dia salah satu gerakan yang bagus untuk yang ada keluhan infertilitas. Nah, ini juga sama. Nah, silahkan. Jadi pijat area paha sampai sebelum selangkangan. Sampai sebelum selangkangan. Nah, ini adalah diputar kaki. Kaki diputar. Baik, sudah terkumpul banyak pertanyaannya. Saya mulai untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara penanganan yang saraf terjepit? Penanganan yang saraf terjepit ini sudah ada. Nah, di sini gerakan-gerakannya sudah ada. Nah, akan tetapi bagian-bagian mana yang lebih ditekankan untuk yang saraf kejepit? Nah, maka bisa ditekankan area bagian-bagian yang, nah ini dia. Ini silahkan ditekankan untuk yang ada keluhan saraf kejepit. Silakan. Nah, untuk gerakan yang ini, yang bar 16 AB, ini dia pada saat sudah ditekuk seperti itu, maka didorong oleh kita. Badan kita dijatuhkan. Seperti itu. Didorong. Nah, ini bagus sekali untuk yang keluhan saraf
kejepit. Dia akan merasakan sensasi nyaman insya Allah. Seperti itu, walaupun awal-awalnya agak sedikit sakit, maka disesuaikan dengan daya pasien menahan rasa sakit. Silahkan. Nah, ini sangat bagus untuk menahan saraf kejepit. Insya Allah dilamakan saja gerakan ini, terus dilamakan, maka ini akan kembali melenturkan saraf-saraf yang tegang, kembali normal, insya Allah. Ini silahkan dilakukan. Kemudian ada ini juga. Nah, Pak Agus Haryanto ya, silahkan. Nah, ini untuk dilakukan gerakan-gerakan yang saraf kejepit. Nah, ini juga bisa ditekankan ya yang tadi, dan ini. Nah, ini juga silahkan kaki pasien dijepit, jepit sekuatnya. Kemudian apabila sudah dijepit kaki pasien, maka ditekan oleh badan kita. Tekan melalui kaki pasien. Silahkan ditekan. Ini penanganan saraf kejepit. Nah, ini. Kemudian pastikan pasien untuk tidak terlalu mengangkat beban yang berat. Kemudian kembali pastikan pasien untuk tetap berhati-hati dalam aktivitas. Baik itu mau jongkok, baik itu mau bangun tidur, maka harus diperhatikan. Pada saat mau bangun tidur, maka pastikan pasien untuk menyamping. Menyamping sepenuhnya sampai badannya benar-benar samping, baru selepas itu bangun. Seperti itu. Jadi jangan sampai langsung bangun, tidak boleh. Tapi harus menyamping terlebih dahulu. Silahkan. Ya. Nah, seperti itu. Untuk yang saraf terjepit. Nah, masih banyak lagi. Ini juga. Nah, ini bagus. Kembali silahkan dipraktikkan. Nah, ini juga. Nah, ini salah satu gerakan eksekusinya. Nah, insya Allah silahkan untuk dipakai. Seperti itu. Seperti itu, Pak Agus. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silahkan untuk dipraktikkan gerakan-gerakan yang ada di sini. Dan kembali saya ingatkan, melakukan pemijatannya disesuaikan dengan kemampuan pasien menahan rasa sakit. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari Hilman Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tindakan kalau bagian leher sampai bahu sakit? Bangun tidur karena salah posisi tidur. Nah, baik, di sini ada gerakannya. Nah, ini ada salah satunya gerakannya. Ini, nah, agak ditekan sambil pasien melawan, bahunya melawan sambil kita tekan, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kita berikan pijatan-pijatan di area leher, belakang. Jadi posisi tangan seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi digenggam, leher pasien itu digenggam, lehernya digenggam. Nah, seperti ini, lakukan pijatan, genggam terus ya, dilamakan seperti ini. Kalau bisa, kalau misalkan lebih bagusnya pakai minyak, silahkan genggam pasien, lehernya terus, ini dilamakan saja seperti itu sampai benar-benar terburai. Ini otot-ototnya di sini terburai. Ya, kemudian pada saat sambil posisi duduk seperti ini, bahu pasien ini ditekan, posisi kita berdiri, kemudian dijatuhkan badannya sambil tangan menekan di sini, dijatuhkan, ditekan. Pasien bahunya ditekan, nah supaya menimbulkan relaksasi. Terus atau misalkan itu terlalu, misalkan kita belum paham, maka silakan untuk dipijat, diburaikan area sini. Nah, atau tidak, maka dilakukan gerakan pergangan memutar seperti ini. Nah, ini bagus sekali. Silakan gerakan memutar seperti ini. Ini insya Allah akan lebih fleksibel. Lamakan saja gerakan-gerakan itu. Kemudian, nah ini ada gerakan gambar 56. Ini ada gerakan krek ya, krek kepala. Nah, maka pastikan pasien itu benar-benar dalam posisi rileks, nyaman, seperti itu. Tidak boleh sampai ada pasien dalam keadaan tegang, tidak nyaman. Seperti itu, maka pastikan posisi pasien benar-benar rileks. Ya, seperti itu Pak Hilman. Jadi nanti dilamakan saja di area-area leher, lurus, lakukan pemijatan. Kemudian peregangannya sambil
pasien terus seperti ini, ditekuk-tekuk, lehernya dipatah-patahkan atau diputar leher pasiennya terus. Lakukan gerakan-gerakan peregangan seperti zaman kita SD dulu. Masih ingat ya, sebelum olahraga. Ini gerakan-gerakan ini sangat berkhasiat. Terasa apabila kita sudah mendalami di bidang tibun nabawi. Ternyata itu gerakan-gerakan sederhana seperti itu mampu menyembuhkan keluhan-keluhan pasien. Masya Allah, seperti itu. Maka silakan untuk dilakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Roni Yonari. Assalamualaikum. Nah, ini belum ada ya. Dari Delvia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya antara kebanyakan duduk seperti sopir bus dan kurang bergerak dengan perut, apa ada hubungannya tulang belakang dengan perut yang sering merasa penuh dan semakin hari semakin membuncit, padahal makan sudah dikurangi? Jelas sangat berhubungan. Ya, jangan jelas sangat berhubungan. Kebanyakan duduk itu, supir kebanyakan duduk, apalagi dia yang punya hormon-hormon bawaannya, genetiknya itu dia apabila makan sedikit saja itu bisa makan sedikit banyak misalkan ya, dia bisa langsung berisi badannya seperti itu. Ya, itu berhubungan dengan kelenjar tiroid. Seperti masalah dengan tiroid. Beda-beda, itu tergantung dengan jenis genetik seperti itu. Nah, tapi itu bisa diwasilahkan, banyak yang terwasilahkan. Misalkan ingin gendut, maka diwasilahkan dengan ada yang susu kambing atau susu kuda liar seperti itu ya. Nah, untuk yang seperti ini bisa Ibu. Nah, dia semakin hari semakin membuncit. Kenapa Ibu? Karena tidak keluar kalorinya Ibu. Makanya yang seperti ini, kalau bisa ada sedikit olahraga. Setiap hari itu harus ada sedikit olahraga, pengeluaran keringat. Kemudian apa? Bekam. Bekam, tidak boleh dilewatkan untuk berbekam. Kemudian hubungan dengan tulang belakang apa? Jelas sangat berhubungan. Tulang belakang itu kaku dia. Di area pinggang itu kaku dia. Sehingga sistem aliran darah itu tidak lancar. Oksigen tidak lancar. Nutrisi pun tidak lancar. Seperti itu. Istilahnya mandeg ya. Mandeg seperti itu. Maka perlu dan sangat berhubungan dengan tulang belakang. Kenapa buncit? Kemudian kebanyakan supir-supir seperti ini, supir bus atau supir truk apapun itu, kebanyakan duduk, pokoknya, nah pasti mengalami masalah-masalah di pinggang. Dan kebanyakan masalah-masalah supir truk itu, atau misalkan supir-supir itu, kalau tidak saraf kejepit, low back pain, ambeien, seperti itu. Kenapa ambeien? Karena panas, dia kurang minum juga. Jadi panas sistem pencernaan. Harus sering minum. Maka pastikan pada saat kita berkendara, itu minum itu kalau bisa 3 liter atau 2,5 liter. Harus. Itu tidak boleh kurang. Seperti itu. Ya, Bu Delvia, silahkan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Jamil. Assalamualaikum, bagaimana mengatasi masalah gampang capek? Terima kasih. Nah, lakukanlah treatment terapi yang nanti saya kirimkan filenya. Silahkan. Itu insya Allah akan lebih bermaksimal. Kemudian dari Pak Nanan Cisolok. Nah, Pak Nanan, kumaha damang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, untuk tindakan saraf kejepit tulang belakang, Ana menggunakan sistem PAS. Baik, bagus. Gunakan juga sistem PAS. Karena Ana pun kadang-kadang, Pak Nanan, menggabungkan dengan sistem PAS seperti itu. Itu boleh, silakan saja. Nah, tapi kalau Ana di sini sistemnya gabungan. Kalau Ana sistem PAS iya, nah kemudian pembetulan tulang belakang atau Yumeho atau Zamatera, Taimasa juga ya. Itu semuanya saya insya Allah pakai. Nah, kemudian digabungkan dengan PAS seperti itu. Maka insya Allah hasilnya akan lebih maksimal Pak Nanan. Itu akan terasa sekali. Insya Allah itu dari pengalaman saya pada saat saya gabungkan. Pada saat dulu ada sebelum PAS booming sudah maksimal, tambah PAS ini lebih terasa lagi, lebih maksimal lagi. Masya Allah. Ternyata ada beberapa gerakan-gerakan yang ternyata tidak boleh di PAS itu ternyata benar. Seperti itu. Ternyata benar. Seperti kita tidak boleh menekan tulang ekor. Nah, sementara dulu kami mengakui pada saat gerakan-gerakan pijat
Yumeho itu kadang agak sudah ada penekanan di tulang ekor seperti itu. Nah di PAS kan tidak boleh ya. Nah tulang ekor ditekan. Nah maka ini bagus. Ternyata itu bagus teorinya seperti itu. Kemudian ada teori engkleknya, ada teori yang apa huleknya, ada teori yang di pisangnya itu. Nah itu pisang juga bagus seperti itu, masya Allah. Nah banyak lagi. Ada yang ditekan seperti ini kan, ya kaki yang ke atas yang lurus seperti itu. Nah, itu bagus, pakai saja yang teori PAS. Bagus. Nah kemudian pakai juga yang Yumeho seperti itu, atau gerakan-gerakan pijat sehat holistik seperti ini ya. Ini sudah gabungan dari PTB, Yumeho, Trimasa, Jamatera, insya Allah seperti itu. Jadi nanti silahkan untuk dipakai. Insya Allah hasilnya akan lebih maksimal Pananan, insya Allah. Nah kemudian tetap Pananan berikan isyarat kepada pasien untuk tidak melakukan tindakan-tindakan berat. Jangan lupa melakukan tindakan berat. Kemudian konsumsilah gamat. Ini kembali untuk yang saraf kejepit, saya ingatkan konsumsi gamat, susu kambing, atau misalkan kolang-kaling. Itu mau digabung pun itu misalkan konsumsi bagus, insya Allah. Ya, itu silahkan untuk digunakan seperti itu. Dan ini PAS itu bagus, masya Allah, gitu kan. Dan dalam teori PAS kan tidak ada yang namanya saraf kejepit atau umpan yang ada tulang kan, punggung, S kan, atau C segala macam kan, masya Allah itu bagus seperti itu, dan tidak ada efek samping, insya Allah tidak, jadi lebih terjaga. Pas ya, silahkan Pananan untuk dilanjutkan dan kemudian dikolaborasikan Pananan, insya Allah supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu ya. Tetap disesuaikan dengan teori PAS-nya seperti itu. Kemudian ada dari Pak Roni Yonari. Pak Ustadz, banyak cara menentukan tulang belakang seperti skoliosis, kiposis, lordosis. Ya, terima kasih banyak. Nah, untuk pembetulan ini, ya, ini maka dilakukan. Nah, ini gerakan yang saya share ini silahkan untuk dilakukan. Nah, akan tetapi untuk gerakan penekanannya, nah seperti ada yang lordosis tadi. Nah, ada lordosis, nah ada yang kiposis. Nah, nanti silahkan untuk dilihat bagaimana. Nah, kan tapi nah sering saya yang pertama ini untuk lordosis dan kiposis itu pengalaman saya untuk metode untuk wasilah kesembuhannya itu alhamdulillah biasanya lebih cepat untuk lordosis dan kiposis. Sementara yang agak lebih lama itu adalah keluhan-keluhan yang skoliosis ya, atau tulang belakangnya bengkok X seperti itu ya. Nah, ini biasanya agak sedikit lebih lama seperti itu. Nah, akan tetapi banyakkan gerakan yang ini. Nah, ini untuk bisa yang segala macam. Insya Allah ya. Apabila ada yang di masalah yang di bongkok seperti ini ya, yang tadi kiposis, maka ditekan yang daerah torakal. Apabila ada yang isinya lordosis, nah maka pakai yang ini dia. Nah, ini dia supaya lebih seimbang. Nah, ini ada gerakan mandirinya tuh. Disesuaikan dengan segala jenis keluhannya, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada di materi Telegram, Ustadz? Insya Allah ada. Tapi kalau misalkan bingung, ini akan saya share lagi di materi Telegram atau di WhatsApp seperti itu. Ustadz, apa tindakan darurat jika ada yang mengalami patah tulang atau disposisi tulang? Nah, mungkin ada yang lebih istilahnya ada yang pernah juga mengalami patah tulang. Silahkan nanti saling berbagi ilmu. Nah, ini ilmu dari saya yang saya tahu, insya Allah. Apabila ada kesalahan, silahkan untuk saling mengoreksi. Nah, apabila ada patah tulang, kembali kita misalkan ini agak jadi seperti ini kaku misalkan ya, maka silahkan untuk dibenarkan terlebih dahulu. Pada saat di tempat kejadian masih hangat-hangatnya, maka segera luruskan. Nah, ini clue-nya. Pada saat ada yang tindakan kita mau melakukan yang terapi patah tulang, misalkan darurat, misalkan di tempat itu ada yang patah misalkan tulangnya, maka segera luruskan. Atau ada yang misalkan jadi naik, misalkan, maka segera tarik kembali. Seperti itu. Nah, jangan sampai dibiarkan lama-lama. Segera pada saat setelah naik seperti itu, maka silakan gunakan
Nah, papan, spinal, dan biasa balutan ya, seperti itu. Nah, insya Allah. Dan kemudian untuk nanti misalkan pada sudah tulangnya, maka misalkan ada, kita pastikan tidak langsung normal bisa jalan atau tangannya bisa bergerak bebas, tidak. Tapi ada latihannya. Nah, ini latihannya di sini, digerakkan di sini bisa dilakukan seperti itu ya. Untuk yang patah tulang atau disposisi tulang. Kalau dislokasi ini ya, dislokasi tulang ini sama di sini juga gerakan-gerakannya. Cuman dislokasi tulang tidak terlalu seperti darurat saat patah tulang. Seperti itu. Dan dislokasi tulang tidak bisa sekaligus seperti patah tulang pada saat awal kejadian. Seperti itu. Lanjut. Kemudian Pak Daryanti. Ibu Daryanti ya, mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana penanganan gundukan daging di bawah sekitar tulang rusuk? Di area sini ya. Sekitar tulang rusuk. Untuk penanganannya itu gundukan dagingnya seperti apa? Apakah benjolan atau apa? Apabila benjolan, maka silakan untuk lakukan terapi lintah, bekam seperti itu ya. Kemudian konsumsi habatus sauda, zaitun seperti itu. Apabila misalkan emang itu masalah tulang, maka silakan untuk bisa dilakukan gerakan-gerakan yang nanti akan di-share seperti itu, silakan. Kemudian bagaimana cara mengatasi sakit pinggang dan punggung, Ustadz? Nah, ini salah satunya gerakan ini, gerakan krak ini ya. Kemudian nah ini ruku seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian ini juga tuh. Sakit pinggang dan punggung. Nah, ini tuh. Banyak sekali, Masya Allah. Nah, kemudian ada lagi gerakan-gerakan yang ditekankan oleh saya. Nah, ini gerakan krek ya. Seperti itu, ini silakan dilakukan. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini juga silahkan tuh. Nah, banyak. Ini untuk yang sakit-sakit pinggang nih. Nah, banyak sekali, Masya Allah. Nah, kemudian untuk dari Pak Roni Yonari, insya Allah saya akan kirim. Ya, saya kirim di Telegram. Apakah ada videonya Pak Ustadz untuk terapi skoliosis? Insya Allah nanti akan saya, kalau salah di channel YouTube Pak Ustadz Rahmat ini ada, Ibu Yeti, silahkan untuk dilihat nanti di channel YouTube-nya Pak Ustadz Rahmat Bekam ya. Silahkan untuk dilihat, ada untuk penanganan yang skoliosis seperti itu insya Allah. Bagaimana mengenai dislokasi bahu? Nah, ini bisa dilakukan gerakan-gerakannya di sini, Bu. Kan tapi untuk dilakukan penekanannya yang dislokasi bahu ini ada di. Nah, ini salah satunya, Bu. Yang dislokasi bahu. Jadi sambil pasien dilawan, ini memakai teori pas juga ya. Jadi sambil pasien melawan, pada saat kita tarik ini, pada saat kita tarik pasien melawan. Nah, seperti juga, maka kita juga sambil menariknya supaya si tulang bahunya kembali sejar, lurus, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi, nah ini juga silahkan gerakan kreknya, pastikan benar-benar lemas pasien. Nah, ini pijat-pijatannya, silahkan. Nah, ini untuk yang ilustrasi bahu. Nah, ini juga Bu, nah ini bagus lagi. Nah, ini yang sakit bahu, kaku bahu, nah silahkan. Badannya dijatuhkan, dipijat-pijat seperti itu ya, seperti itu sampai agak ke tulang belikat seperti itu. Kemudian Pak Asmadin, baik Pak Asmadin, bagaimana kalau saraf tangan Ustadz? Apakah bisa untuk perempuan? Bisa sekali, dan kalau bisa terapinya oleh perempuan kembali seperti itu ya, silahkan. Dan bagaimana tindakannya? Tangan itu tadi ada tangan. Oke, bentar. Tadi ada tindakannya di sini untuk yang tangan. Nah, ini sambil apabila ada kelainan, misalkan ada kaku saraf tangannya, maka silakan lakukan pegangan pasmadi. Ya, pasmadi gerakan peregangan. Kemudian seperti ini, misalkan ya. Seperti ini, peregangan segala macam itu gerakan-gerakan mandiri, gerakan pemanasan. Ya, Pak Asmadi, gerakan peregangan kita waktu SD itu juga diberikan sebagai resep
pasien untuk rutin melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi dari Pak Mukhlas. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Pak. Pasangan yang belum memiliki anak keturunan ada kemungkinan masalah pada tulang belakang. Akan keluar asam lambung naik disertai dengan tulang belakang. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama saya jawab, tentu berhubungan sekali dengan tulang belakang, masalah yang infertilitas, karena biasanya ketidaknormalan fungsi dari tulang pinggang, misalkan kaku, kemudian dari tulang ekornya, misalkan ada masalah, maka sangat berhubungan terhadap kesuburan. Seperti itu. Karena disitulah letak-letak tenaga saraf-saraf yang menghantarkan kekuatan untuk organ-organ kemaluan, khususnya pada pria. Seperti itu. Maka itu pasti akan terjadi penurunan kualitas sperma dan pada saat berhubungan. Seperti itu ya. Jadi itu pasti sangat berhubungan. Makanya terapi ini, infertilitas ini, pada saat dilakukan pemijatan ini, sebelum dibekam ini sangat, Masya Allah, pengalaman saya pribadi, ini betul-betul sangat luar biasa. Seperti itu. Silahkan ya Pak Mukhlas, bisa dilakukan nanti. Dan kemudian saya ingatkan kembali, di area pinggul, pinggang ditekankan, kemudian di paha. Ya, ingat pasiennya diinjak-injak sambil nginjak paha ya, seperti itu. Nah, kemudian asam lambung. Nah, jelas asam lambung bisa diobati dengan pijatan, seperti itu. Insya Allah. Nah, ini dia agak sedikit atas yang berarah ke area lambung. Nah, itu lakukan totok punggung. Nah, totok punggung itu akan berhubungan sekali. Lakukan totok punggung, Masya Allah. Seperti itu, Pak Mukhlas, ya, Masya Allah. Kemudian tambah dengan herbal, Pak Mukhlas, maka Insya Allah akan lebih membawa kesembuhan kepada pasien. Kemudian sambil tetap berikan sugesti yang positif. Berapa lama ditekan Ustaz saat memijit atau menekan pasien? Kalau bisa, Pak, itu ditekankannya, misalkan kita ada durasi pijat 30 menit, maka ditekankan yang bagian keluhan-keluhan itu, maka bisa jadi setengahnya. Atau misalkan lama akan dikeluhankan sepenuhnya pun tidak apa-apa. Seperti itu ya. Maka sesuaikan dengan waktu, seperti itu. Maka pokoknya apabila ada pasien keluhan di situ, maka fokusnya di situ dulu. Jangan dulu yang lain, seperti itu ya. Fokusnya di situ dulu. Pak Fuadi, belah kaki tidak simetris, kiri lebih panjang, apakah karena ada pergeseran? Jelas, ada tulang panggul ini bergeser dia. Tadi yang sudah jelaskan, itu ada dislokasi panggul. Maka lakukan terapi ini. Nah, pijat ini. Kemudian sudah lentur, sudah enak, lentur, maka tarik. Ya, insya Allah. Seperti itu ya. Tarik tapi secara pelan-pelan. Disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian dari Pak Jamanul, boleh minta filenya? Boleh sekali. Mana cara masuk grup Telegram Ustadz? Saya belum masuk grup Telegram. Oh, Pak Rusdianto belum. Baik, nanti saya masukkan. Kemudian Pak Rusdianto silahkan japri saya untuk pengiriman materi. Misalkan yang belum, maka nanti saya akan kirim lewat japri seperti itu. Ya, Pak Rusdianto. Pak Agus kembali bertanya, untuk peragaan tangan yang pernah retak dan sudah sembuh tapi kambuh lagi, gimana penanganannya Ustadz? Maka ringan. Lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini gerakan-gerakan sederhana seperti ini dia akan membantu melatih pasien. Seperti itu. Ini awal. Kemudian pastikan kita dorong. Misalkan ini tangan pasien, ini tangan kita, dorong. Kemudian pasien dia juga ikut mendorong. Nah, tapi jadi sambil berlawanan seperti itu. Nah, ini akan kembali mengasah pergelangan tangan itu. Kemudian apalagi diputar tangannya, kemudian apalagi seperti ini, nah tanpa ada perlawanan dulu, misalkan seperti ini. Kemudian dipijat di area sininya dulu. Nah, ini kan pergelangannya di bawahnya sedikit. Nah, pijat. Nah, terus pijat. Atasnya sedikit, pijat. Nah, baru ini sambil ditekan, nah sambil diputar. Seperti itu ya, Pak Agus. Nah, silahkan.
Kemudian kalau ada benjolan kecil di sekitar tulang rusuk, kadang pinggang tidak terasa sakit, kadang agak gatal. Apakah berbahaya? Gimana terapinya? Ya tetap namanya benjolan itu tidak boleh dibiarkan. Seperti itu. Silahkan untuk dilakukan lintah seperti itu. Ya, terapi lintah ini kadang ada masalah-masalah aliran darah seperti ini ya. Kemudian paham Kak, ya. Bagaimana penanganan buat otot yang terasa kencang dan kaku karena habis olahraga berat? Wah, ini dia lakukan gerakan peregangan-peregangan yang ada di sini, yang ada di Yumeho ini atau gerakan pijat sehat ini. Silahkan. Nah, silahkan untuk dilakukan ya, paham Kak? Kemudian Pak Jamal Rashid kembali skoliosis kemiringan 60 derajat. Gimana penanganannya? Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, tadi gerakan-gerakannya. Nah, gerakan-gerakannya. Nah, ini dia. Nah, ini dia gerakannya. Sambil kita pegang tangan pasien, pasien pun melawan dia, melepaskan. Seperti itu ya. Ya, silahkan. Pak Asmadin, pas kelahiran terjadi ambeien, bagaimana pijatannya? Juga keluhan dari ibu sebelum melahirkan, tanya kebas. Nah, kalau untuk ambeien ini, Pak Asmadin, kalau untuk yang baru selesai melahirkan, misalkan baru banget gitu kan, nah kalau bisa kasih suplemen yang menguatkannya saja. Ya, seperti itu. Seperti pegagan, kemudian apalagi zaitun, kemudian ada habatus sauda, seperti itu ya. Lidah buaya yang diambilnya seperti itu kan, silahkan. Atau misalkan zaitun dan habatus sauda di yang pas ambilnya seperti itu. Dan juga keluhan dari yang tangannya kebas. Nah, seperti tadi gerakan peregangannya, pas Madin silahkan. Gerakan peregangannya. Pak Ustadz, berapa nomor WA-nya? Nah, Pak Rusdianto 0857 98 44 4149. Kembali saya ingatkan 0857 98 44 4149. Dari Pak Bambang, siku tangan kiri otot sakit, di mana titik pijatnya? Sikunya ya. Ini siku ya. Nah, maka gerakan ini dulu. Awal-awalnya pegangankan dulu. Pegangankan dulu. Nah, sambil kita tekan. Sikunya. Tekan. Kemudian pada saat dinginnya, nah, berikan gerakan pijatan-pijatan di sini. Lihat, sini. Nah, ke sini. Jadi jangan titik keluhan dulu langsung ya, sini. Nah, kemudian ini diputar-putar kembali. Lamakan itu. Kemudian gerakan-gerakan peregangan. Nah, seperti ini. Kejut-kejutkan seperti ini pelan-pelan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Insya Allah. Nah, kembali ini titik pijatnya. Kemudian ininya diputar tadi. Nah, seperti ini. Nah, insya Allah itu akan bantu ada apabila yang ada sakit. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir ya, ini terakhir dislokasi bahu. Nah, yang tadi Pak ini ya, Pak Roni ini gerakannya. Nah, kemudian ini. Nah, banyak sekali Pak Roni. Nah, ini juga ya. Kembali sudah jelaskan tadi sambil dilawan ya, untuk gerakan yang tadi. Tuh, Masya Allah, terus bahu. Nah, banyak. Silahkan untuk tinggal dipelajari ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, maka nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau Telegram. Silahkan bisa japri langsung. Sebelumnya, saya memohon kesalahan dari diri saya. Kita tutup pertemuan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.